Oke coy, jadi setelah beberapa lama kita nyari, akhirnya ketemu karakter-karakternya dan yap seperti ini. Dan ini tuh masih kayak kecil banget ya. Oke lah, coba kita ke. Oke coy, jadi video kali ini gue mau bikin game Upin Ipin. Jadi temanya itu eh, game Upin Ipin yang menjual hasil panen dari tok dalam. Tapi buat karakter playernya itu gua mau ambil Mail aja kali ya, karena cocok kan, background dia itu jadi pedagang kayak gitu dan biasa berjualan kan. Oke cuy, jadi di sini gua mau buat karakter Mailnya terlebih dahulu. Jadi si karakter Mailnya ini nantinya tidak ikut menjadi NPC buat customernya, melainkan dia si karakter yang gue buat ini nantinya buat thumbnail buat di lobbynya kayak gitu. Jadi nanti si lobbynya itu menampilkan beberapa karakter, rencananya sih ada Upin Ipin dan Mail kayak gitu, karakter utama di dalam gamenya. Nah, karena di sini bajunya si Mail itu hijau ya, hijau, bagian hijaunya itu hilang, gua minta King AI untuk membuat backgroundnya sementara itu berwarna ungu. Nanti kembali ke aplikasinya itu, dan setelah itu kita ulangi proses buat menghilangkan background belakangnya. Udah, itu simpen deh. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gamenya, masukkan asetnya ke bagian thumbnail kayak gini. Dan untuk tampilan lobbynya kayak gini, masih basic aja kan. Nah oke, selanjutnya setelah itu gue mau nambahin logika full screen biar nanti pas berada di dalam game ya, atau di in game nya itu tampilannya nggak kepotong sama menu pencarian Google Chrome atau ya web lah gitu, nggak kepotong sama menu pencarian yang di atas itu ya. Nah makanya gue nambahin logika full screen kayak gini. Setelah itu tampilan awalnya kan kita buat lobby itu gue nambahin 3 karakter yang tadi ya, ada Upin, Ipin, sama Mail. Nah setelah player itu mengklik salah satu karakternya, maka tampilan di dalam gamenya itu tertutup sama menu pencarian di Google-nya kayak gitu. Jadi syaratnya harus playernya mengklik atau berinteraksi di dalam game kayak gitu. Dan setelah kita menambahkan kodenya, dan ini adalah hasilnya. Coba kita klik Mail ya. Dan yap, jadi tampilannya luas kayak gini. Oke cuy, selanjutnya gua mau nambahin gelembung percakapan. Karena biasanya kalau misal kita mau beli buah-buahan itu kita nanyain kan, kayak gua mau beli durian ada, terus si penjualnya bilang ada, mau berapa kilo. Nah kayak gitu. Contoh nanti percakapan atau gelembung percakapannya. Di sini gue juga nambahin biar gelembung percakapannya itu bisa diklik. Jadi untuk melanjutkan ke percakapan selanjutnya dan melanjutkan transaksi itu, gelembung percakapannya itu harus diklik terlebih dahulu. Oke, jadi di sini gue langsung aja bikin kodenya. Nambahin logika untuk kiloan ya, jadi biar makin seru si gamenya, karena kita berjualan buah-buahan gitu, gue ngasih atau nambahin kiloan. Jadi nanti si kiloannya ini buat nimbang si berat buah-buahannya. Nah di sini biar percakapannya nyambung, jadi gue nambahin berat setiap buah-buahannya. Tapi di sini gue masukinnya sama, disamain ya, jadi satu buah-buahan itu beratnya 500. Dan setelah itu gue buat aset atau gambar buat si kiloannya. Setelah itu kita masukin ke dalam gamenya.
Dan setelah kita menambahkan itu semua, gimana hasilnya? Dan yaps, kayak gini untuk tampilan awalnya ya. Setelah kita buka di web juga ya kayak gini. Selanjutnya itu gue mau nambahin karakter untuk customernya. Di sini gue bikin Karos. Gue juga di sini mau nambahin beberapa elemen kayak buat mejanya, terus tampilan background belakangnya biar mirip kita tuh sedang jualan beneran kayak gitu. Dan langsung aja di sini gue mau nambahin karakter-karakternya yang perlu ditambahin bersama Karos, mau aset-asetnya, dan gue juga mau nambahin karakter tangannya. Dan ini adalah hasil dari tampilan pertama game yang udah kita buat. Oke coy, jadi kita langsung aja coba mainkan ya. Saya mau beli pisang ada, jawab boleh. Nah beli berapa kilo? Bagi saya 5 kilo lah. Oke, kalau misal salah ambil buah, dia bilang kayak gini, itu salah. Dan kalau misal kelebihan, dia minta nyuruh kita untuk ngeriset kayak gitu. Dan kalau benar, nah cukup 5 kilo dan kayak gitu. Kita coba cari karakter Carlos ya, karena di sini gue baru nambahin karakternya satu doang kan, karakter customernya itu Carlos. Jadi di sini gue mau cari karakter Kak Rosnya dulu. Oke, gue cepetin aja videonya ya. Oke coy, jadi setelah beberapa lama kita nyari, akhirnya ketemu karakter Kak Rosnya dan yap seperti ini. Dan ini tuh masih kayak kecil banget ya. Oke lah, coba kita ke pose portretnya. Nah untuk potretnya sih kayak gini lumayan oke ya. Kalau buat porsi potret, hanya saja buat mejanya itu terlalu lebar dan buah-buahnya terlalu kecil ya. Tapi oke lah cuy, karena ini masih tahap awal kan. Jadi setelah ini kita tambahin apa lagi? Kalau kalian sadar, gue juga nambahin poin di atas player atau customer kayak gini. Biar nanti setiap penjualan itu nggak kosong banget kan, masa kita ngejual nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oke cuy, jadi buat videonya sampai situ aja dulu. Dan buat kalian yang mau nyobain gamenya, kalian boleh join di Discord gue ya, lewat link di deskripsi. Oke, makasih yang udah nonton sampai akhir. See you.